Masjid Menara Kudus terletak di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Kauman. Menara ini memiliki tinggi 18 meter dengan berbahan batu bata. Kudus merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, Kudus juga dianggap sebagai kota santri. Bagaimanakah awal mula kabupaten ini diberi nama Kudus? Suatu ketika, bermukimlah seorang pedagang Cina bernama Sung Ging. Sung Ging adalah seorang pedagang Cina yang beragama Islam. Selain berdagang, Sung Ging juga seorang ahli ukir. Karena keterampilannya mengukir, banyak orang belajar mengukir di rumahnya. Lama-kelamaan, keahlian Sung Ging tersiar sampai ke istana Majapahit, sehingga dipanggillah Sung Ging untuk mengukir hiasan-hiasan keraton. Ging, tolong ukir hiasan-hiasan keraton. Siap, baginda raja. Sung Ging mengukir hiasan keraton hingga menjadi cantik. Pekerjaannya pun selesai. Kemudian, Sung Ging menghampiri raja untuk memberitahu bahwa ukiran hiasan-hiasan keraton telah selesai dibuatnya. Baginda raja, Apa yang kau inginkan dari Majapahit? berilah hamba bidang tanah di tempat baginda. Biarlah hamba yang dicampur. Kenapa tidak mau emas atau putih Majapahit? Menurut hamba, bidang tanah itu sudah sangat berharga. Bahkan emas sekalipun tidak bisa menyainginya. Sehingga hamba tidak perlu kembali ke tanah asal. Jika kau kembali, apakah kamu sanggup berbuat untuk Majapahit? Jika diizinkan, hamba ingin mengabdi seluruh kepada Majapahit. Sung Ging pulang ke desanya dan mendirikan perguruan ukir. Di perguruan desa itu pun kemudian dikenal dengan nama Sunggingan. Desa itu lambat laun mengalami kemajuan ekonomi sehingga menarik perhatian seseorang yang bernama Raden Patah. Di daerah Demak hiduplah seorang syekh bernama Jafar Shodiq. Ia seorang ulama besar yang pernah menjadi pemimpin haji dan membantu memberantas wabah penyakit di Palestina. Syekh Jafar Shodiq menjadi senopati di kerajaan Demak. Raden Patah mengutus Syekh Jafar Shodiq untuk mengislamkan Sunggingan. Desa Sunggingan semakin ramai, dan Raden Patah pun menyuruh Syekh Jafar untuk berdakwah di sana agar desa Sunggingan semakin ramai. Lalu Syekh Jafar pun pergi ke desa Sunggingan. Sesampainya di sana, Syekh Jafar menyuruh santri tersebut untuk membongkar bangunan tersebut. Syekh Ja'far dan para santri membongkar bangunan dan pintu gerbang. Mereka kemudian membangun Masjid 1549. Masjid yang mereka bangun memiliki konsep perpaduan budaya Hindu dan Islam. Syekh Ja'far memikirkan agar dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat Sunggingan yang beragama Hindu. Metode dakwah harus halus dan tidak memaksa. Syekh Ja'far menggunakan sapi sebagai media dakwah karena sapi adalah hewan yang dihormati oleh agama Hindu. Masyarakat Sunggingan akhirnya lambat laun masuk ke agama Islam. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh Ja'far sudah menggunakan agama yang mulia ini kepada kami. Alhamdulillah kalian semua telah menerima Islam sebagai agama kalian dan menerima dakwah saya yang sedikit ini. Tidak disangka, Syekh Ja'far menetap di desa Sunggingan dan mendirikan pesantren untuk dakwah lebih mendalam kepada para santrinya. Syekh Ja'far mengajar para santrinya.
agama Islam semakin terkenal di kota Kudus berkat dakwah Syekh Ja'far atau yang biasa disebut Sunan Kudus. Desa Sunggingan pun menjadi dikenal dengan sebutan kota Kudus. Nama Kudus sendiri diambil dari wilayah Palestina yang bernama Baitul Maqdis atau Al-Quds.